Ya, Shalom Alaikum Beshem Hamasiyah. Kali ini kita akan membahas seorang Katolikos, yaitu Martimotius Al-Awal, Timotius I, yang mengadakan dialog yang penuh persahabatan dengan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Muhammad Al-Mahdi, antara tahun 781 sampai tahun 782, antara tahun itu. Nah, Timotius I itu adalah seorang Katolikos. Katolikos itu seorang pemimpin gereja Asiria Timur. Nah, kita akan membahas sebelum zamannya Timotius itu, kita akan membahas sekilas tentang perkembangan perjumpaan Islam Kristen sebelumnya. Kita akan merunut dahulu dari zaman pasca Muhammad. Jadi Islam itu muncul tatkala perseteruan, peperangan sengit antara dua imperium besar, yaitu Imperium Sasanid, Persia, dan Imperium Bizantium, yang sejak Theodosius II itu menjadikan Kristen sebagai agama negara. Pengerahan besar-besaran dalam angkatan perang masing-masing selama ratusan tahun telah menyebabkan kedua imperium itu nyaris lunglai kehabisan tenaga, dan dalam situasi seperti itulah Islam mencapai kemenangan yang gemilang ketika dua imperium besar dunia yang sedang bertikai itu sama-sama lemah. Karena itu seperti dikatakan oleh Profesor Montgomery Watt, dia mengatakan begini, laksana mimpi saja, hanya dalam waktu 6 tahun sepeninggal Muhammad, seluruh Syria dan Irak harus membayar upeti kepada negara Madinah. Dan 4 tahun kemudian Mesir tunduk di bawah Imperium Islam. Itu terjadi tahun 645 Masehi pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan kemudian 100 tahun setelah itu robohlah benteng-benteng Konstantinopel, Maroko, Spanyol, hingga sampai ke Asia Tengah. Maka prestasi militer Islam yang gemilang inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan Islam begitu cepat, dan daerah-daerah yang dahulu menjadi wilayah Kristen itu semua satu demi satu, Yerusalem, Syria, Mesir, jatuh ke tangan Islam. Namun sekalipun Islam itu secara militer memang di atas angin, namun secara ilmu pengetahuan dia masih jauh di bawah Imperium Kristen yang dahulu menguasai wilayah-wilayah Islam itu. Jadi daerah-daerah taklukan itu memang memiliki reputasi intelektual yang jauh lebih maju ketimbang Islam. Nah, ketika Islam itu muncul di Mekah dan sekitarnya, di Jazirah Arab, klaim-klaim Islam tentang pewahyuan Quran, kenabian Muhammad yang sudah dinubuatkan dalam Taurat dan Injil itu tentu tidak pernah dicek and recheck oleh orang Yahudi maupun orang Kristen pada zamannya. Artinya pada zaman Muhammad, karena memang kekristenan yang muncul di Jazirah Arab itu memang terbesar dari mereka itu adalah sektarianisme bidat-bidat Kristen, seperti misalnya aliran Maryamin, ya, aliran Koliridianisme yang memperkenalkan 3 serangkai Allah, Isa, dan Maryam, sehingga Al-Quran menegurnya, wala taqulu salasa, jangan kamu menyebut Allah itu 3, dan 3 itu adalah Allah, Isa, dan Maryam. Begitu juga sekte-sekte lain seperti Basilides yang menyangkal penyaliban Yesus itu jauh lebih kuat di wilayah-wilayah Arab yang memang itu jauh dari pengaruh kedua imperium, baik itu adalah Bizantium maupun Persia. Nah, ketika perjumpaan langsung dengan pusat-pusat ortodoksi Kristen seperti Alexandria, Antioquia, maka di sanalah klaim-klaim teologis Islam itu dipersoalkan oleh orang Kristen yang langsung di sana membaca kitab suci. Sementara di Mekah itu tradisi
Kristen itu lebih mengacu kepada cerita-cerita rakyat, ya, syair-syair jahili. Banyak diantaranya itu adalah penyair-penyair Kristen yang membaca tentang akhir zaman dan sebagainya. Itu tentu tidak mengacu langsung pada sumber tertulis. Begitu Islam menaklukkan Syria, menaklukkan Mesir, di situ langsung mengacu sumber tertulis. Nah, ketika di Mekah, Islam sudah punya klaim bahwa Muhammad itu adalah sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sampai di Antioquia, sampai di Alexandria yang langsung membaca kitab. Nah, di sana tidak ada nama Nabi Muhammad. Bahkan konsep pewahyuannya pun berbeda dan ditolak. Karena baik Kristen maupun Yahudi tidak memiliki paham pewahyuan bahwa Taurat itu didiktekan langsung oleh malaikat Jibril dari langit. Jadi kalaupun ada yang langsung diturunkan itu ya 10 perintah Tuhan. Tapi peredaksian Taurat itu tentu tidak disangkal. Ada tangan selain Musa yang menulis. Misalnya Yosua menurut Talmud, Baba Batra itu adalah menuliskan bagian-bagian terakhir dari kitab Ulangan. Nah, sementara Islam sudah berpikir bahwa wahyu itu sesuatu yang turun langsung dari langit melalui malaikat Jibril sebagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti itu. Nah, akibat klaim-klaim yang ditolak tadi, maka mulai berkembang secara perlahan tuduhan pemalsuan kitab suci yang diarahkan kepada orang Kristen, ya. Nah, makanya kemudian teks-teks Quran yang mungkin saja itu merupakan bentuk tahrif maknawi. Jadi tahrif maknawi itu pemalsuan, tapi pemalsuan bukan teks, tapi pemalsuan makna. Maka kemudian berkembang menjadi tahrif lafzi, tahrif lafaz. Jadi misalnya dalam Al-Quran, afatat ma'una ayu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi summa yuharifunnahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka, jadi bukan semua, minhum, ya, kalau segolongan, sebagian dari mereka yasma'una kalamullah, mereka itu mendengarkan firman-firman Allah, summa yuharifunahu, dan mereka kemudian mengubahnya. Nah, persoalannya yang diubah ini apa? Karena dalam teks ini disebut minhum yasma'una, mereka mendengar. Jadi yang dirubah ini adalah pendengaran, bukan yaktubuna, mereka menulis dan kemudian mengubah. Maka teks-teks yang mungkin awalnya itu adalah merupakan tuduhan atau bahkan mungkin kenyataan bagaimana orang Yahudi itu telah mengubah teks tidak konsisten dengan Tauratnya ketika misalnya mengadili seorang yang ketangkap berbuat zina. Mestinya dirajam batu tapi cuma disuruh keliling sambil menorehkan abu di wajahnya sebagai tanda pertobatan misalnya. Itu adalah gambaran-gambaran tentang pemalsuan makna dari teks kitab Taurat, kemudian secara perlahan ketika pertemuan dengan orang Kristen itu dimaknai sebagai pemalsuan tekstual. Nah, Al-Quran sendiri memberikan contoh misalnya dalam surat An-Nisa ayat 46, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar dan kami tidak mau menurut. Itu di dalam teks bahasa Arabnya, sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami tidak menggubris, tidak menurut. Mereka juga mengatakan dengarlah, ya, wa isma, dengarlah. Sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka berkata rahina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut, ya, sami'na wa atokna, dan dengarlah atau perhatikanlah kami, unzurna, lihatlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka itu tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ya, ini misalnya redaksi yang
Quran yang kemudian ditafsirkan sebagai pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebenarnya kita bisa melacak sebetulnya karena keserumpunan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Misalnya orang Yahudi berkata dalam bahasa Ibrani, Saminu we asinu, kami mendengar dan kami menurut. Nah, asinu itu dalam bentuk Arab kemudian bisa diplesetkan menjadi asoina, tidak menggubris. Nah, orang Yahudi berkata rahina. Kalau tekanannya itu menggunakan huruf ayin, itu kemudian menjadi ra. Ya, witikal sinu min hara, dan jauhkanlah kami dari yang jahat itu. Padahal kalau dibaca dengan suara lembut itu artinya perhatikanlah. Untuk itu maka oleh Quran disuruh menggunakan ungkapan yang lebih jelas, ya. Jangan lagi bisa dipleset-plesetkan. Seperti itu mula-mula konteksnya. Karena trik-trik verbal ejekan orang Yahudi terhadap Muhammad. Nah, seperti itu yang kemudian disajikan dalam sebuah masyarakat yang jauh lebih memiliki reputasi intelektual. Jadi kekristenan itu kan sudah menerjemahkan karya-karya Yunani, dan memang kekristenan itu awal dari perkembangannya memang sudah akrab dengan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, ya, selain bahasa Ibrani sebagai bahasa kitab Taurat. Nah, bentuk tuduhan atau tahrif pemalsuan ini paling sederhana. Mula-mula kisah ini lebih dikonsumsikan untuk sebagai benteng sederhana, menjadi pertahanan bagi orang Muslim yang sederhana terhadap kekristenan. Mengenai bagaimana misalnya dalam bentuk yang sederhana, bagaimana uraian-uraian dalam kitab-kitab itu telah dipalsukan dengan cara menempel 2 halaman menjadi 1. Jadi misalnya tuduhannya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tanpa adanya studi kritis dan terinci mengenai bagian mana kitab Taurat dan kitab Injil yang diubah atau dielaborasi, segera maka penafsir Quran Mujahid, itu kira-kira wafat tahun 721 Masehi. Saya menggunakan ukuran Masehi karena lebih akrab. Menyimpulkan bahwa kata yuharifuna dalam Al-Quran berarti pemalsuan teks kitab-kitab sebelumnya. Itu bisa dilacak kira-kira tahun 700 Masehi, ya, mulai dari seorang penafsir namanya Mujahid. Lalu tuduhan itu muncul karena apa? Mula-mula didorong untuk mencari nubuat Muhammad dalam Taurat dan Injil, dan itu begitu diyakininya karena Al-Quran sendiri memang mengatakan bahwa tugasnya Nabi Isa itu antara lain mubasyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu memberikan kabar gembira dengan seorang rasul sesudah Isa yang namanya adalah Ahmad. Nah, ketika itu dicari ternyata tidak ketemu, maka kemudian mulai melancarkan tuduhan pemalsuan itu. Nah, Timotius Al-Awal itu meneruskan sejarah seperti itu kira-kira, karena kalau dia menulis kira-kira tahun 780 berarti dia datang setelah spekulasi-spekulasi tentang Muhammad dalam Injil itu sudah dikembangkan dalam sejarah perjumpaan Islam Kristen sebelumnya. Misalnya jejak paling awal dijumpai di dalam surat Kaisar Leo kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 717 sampai 720 surat itu, di mana kata parakletos, ya, dieja paraklit atau paraklita, penolong, penghibur, pembela, pengantara, ya, itu ditafsirkan Nabi Muhammad. Padahal sampai saat itu sangat jarang orang-orang Islam yang membaca langsung Taurat maupun Injil. Begitu mulai ada yang membaca Injil, ada yang membaca Taurat. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang Kristen yang masuk Islam, seperti misalnya Ali Rabban atau Bari, kemudian Ibnu Qutaibah, dan waktu dia menjadi Kristen, dia sudah memiliki koleksi beberapa ayat hafalan di dalam kitab Taurat dan Injil sesuai dengan tahun liturgis. Kita jangan membayangkan bahwa pada masa dulu setiap orang itu memiliki 1 jilid Alkitab di rumah, tidak. Mereka membaca Alkitab lebih karena bacaan-bacaan liturgis sesuai dengan tahun gereja.
Maka muncul kata leksionari, itulah yang di dalam bahasa Suryani, bahasa Syriak Aramaik disebut keryana. Kata keryana itu artinya leksionari, terdiri dari surta dan atta. Surta itu adalah pasal, atta itu adalah ayat. Nah kemudian ungkapan ini juga dipertahankan oleh Islam. Quran yang terdiri dari surah dan ayat itu asalnya sebetulnya memiliki paralel dengan bahasa Syriak tadi. Keryana leksionari itu artinya bacaan dalam ibadah. Kemudian terdiri dari surta dan atta. Surta menjadi surah, atta menjadi ayat. Lalu Muqatil bin Sulaiman, ini tafsir yang cukup tua ya, tahun 767, menafsirkan mubasyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu diartikan memberikan kabar gembira dengan Rasul sesudahku namanya Muhammad, diartikan sebagai bisuryani paraklit. Dalam bahasa Aram, bahasa Suryani adalah paraklita. Disusul kemudian dengan Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq itu kira-kira tahun 768. Sayangnya naskah Ibnu Ishaq itu hilang, tetapi kutipan-kutipannya ditemukan dalam bukunya Ibnu Hisham yang berjudul Sirah Nabawiyah. Dia sudah mengenal kutipan Parakletos itu dari Yohanes 15 ayat 26 dan ditafsirkan sebagai Muhammad. Jadi ini misalnya ya teksnya. Ini teks aslinya seperti ini. Ini dalam bahasa Aramaik ini tidak ada kata Muhammad, tetapi parakleta ada. Misalnya di dalam Yohanes pasal 15:26. Maden parakleta haudina masdar analekon min abi ruha disrara haudemin lewat abinafek hu naset alai. Apabila parakleta yang diutus oleh Bapa itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini jelas. Di sini dikatakan siapa roh kebenaran itu? Maden parakleta haudina masdar analekon min abi ruha desrara, yaitu roh kebenaran. Haudemin lewat abinafek yang keluar dari Bapa. Jadi roh kebenaran ini bukan makhluk, karena Roh Kudus yang keluar dari wujudnya Sang Bapa, tidak mungkin dia adalah ciptaan. Hunaset alai, dia yang akan bersaksi tentang aku. Kemudian kita menemukan kutipannya di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ya. Ketika tafsir Muqatil bin Sulaiman itu menyebut paraklit, ya mungkin berasal dari informan Kristen dari Pesita mungkin. Membaca langsung. Namun Ibnu Hisham yang mengutip Ibnu Ishaq menyebut al-menahemma atau munahemma. Dalam bahasa Ibrani ha-menahem. Menahemma lalu diartikan Muhammad. Maka apabila al-munhammana yang diutus Allah kepadamu dari sisi Tuhan, katanya dari kutipannya begitu, dan Roh Kudus yang keluar dari sisi Tuhan, dia akan bersaksi bagiku dan bagi kamu juga di hadapan kamu dan aku agar kamu tidak meragukannya. Lalu Ibnu Hisham memberikan al-munhamina bisuryaniyah. Munhamina itu di dalam bahasa Suryani artinya Muhammad. Wahuwa birumaniyah al-baraklitus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah makanya ada seorang orientalis namanya Alfred Jilom mengatakan bahwa kutipan-kutipan yang dilakukan oleh Ibnu Ishaq itu tidak didasarkan apa teks Alkitab resmi dari bahasa Suryani, baik itu Pesito maupun Ul Syriak atau naskah Syria kuno, tetapi kemungkinan dari Keryana tadi dari kutipan-kutipan leksionari di dalam bahasa Aram yang dikenal mungkin di salah satu gereja Syria. Nah seperti itu. Kenapa disebut Menahemma? Parakletos itu terjemahan dari bahasa Ibrani Menahem. Nah bahasa Ibrani itu memiliki definite artikel atau kata sandang itu ha Menahem. Ketika itu menjadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, kata sandang itu letaknya di belakang.
Menahem, menahemma. Misalnya, Elah artinya sembahan. Elaha artinya satu-satunya sembahan. Ya. Jadi Allah itu sembahan. Sembahan siapa saja, agama apa saja, konsep apa saja. Tapi Allah itu sembahan yang satu itu. Begitu juga Yesu Mesiha. Mesiha itu asalnya dari kata Masih yang diurapi, dan A itu dia yang diurapi. Seperti Ha Musyah atau Ha Mesiah menjadi Mesiha dan seterusnya. Maka Ha Menahem sang penghibur menjadi Menahemma. Dan karena miripnya kata itu dengan nama Muhammad, maka kemungkinan katanya ya itulah yang diramalkan oleh Injil tentang kenabian Muhammad, yaitu Menahem. Menahem itu adalah Muhammad. Jadi ini lebih didasarkan atas kemiripan bunyi dan bukan pada seluruh teks sendiri, konteksnya tidak mengarah ke sana. Nah, kemudian yang berikut dalam konteks dialog-dialog yang sudah sangat maju antara Islam dan Kristen, sekarang kenapa kita tidak langsung membaca pada teks aslinya? Saya memberikan contoh, inilah Injil kuno yang ditulis di atas papirus yang dikenal dengan P66. Saudara bisa hunting itu, dan banyak sekali sekarang web resmi yang sudah mempublish temuan-temuan Injil dari abad pertama akhir, ya, abad pertama Masehi itu sampai sekarang bisa di cross check. Misalnya yang saya garis bawahi ini ya, kata parakletos. Dari awal tidak ada kata perikletos yang artinya Muhammad atau Ahmad, ya. Dari akar kata terpuji itu tidak ada. Di sini jelas hurufnya alfa, ya. Hu de parakletos tu pneuma tu agion hu pemsei hu pater entu onomatimo ekeinos humas didaksei panta dan seterusnya. Jadi tidak ada kata-kata periklitus, yang ada parakletos yang artinya sang penghibur. Dan kemudian teks ini yang kemudian dikenal oleh Muqatil bin Sulaiman yang kemudian ditafsirkan sebagai Muhammad tadi. Nah, kemudian kita masuk di dalam zamannya Timotius. Jadi sebelum zaman Timotius penafsiran-penafsiran seperti itu sudah mulai lazim, ya, karena kebutuhan untuk menegaskan atau membuktikan bahwa Islam itu adalah merupakan kontinuitas dari Yahudi dan Kristen. Nah, Mar Timotius, Mar itu adalah gelar seperti santo itu kalau di gereja Katolik, ya. Timotius I itu Timotius al-Awal, ya. Timotius Katmaya dalam bahasa Aramaik. Seorang pemimpin dari gereja Syria Timur pada tahun 780 atau 781 itu berdialog dengan Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi. Dialog yang penuh persahabatan selama 2 hari, naskahnya ditulis dalam bahasa Syriak, lalu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab. Namun yang bertahan hanya dalam bahasa Arab. Karena itu terma-terma teologis yang digunakan harus dilacak dari bahasa Suryani. Sebab naskah Arab yang kini beredar, ya, itu adalah sebuah terjemahan dari zaman sesudahnya. Nah, ini saya membaca teks ini terbitan dari Darul Masrik, Libanon, ya, Beirut ini. Dieditori oleh Romo Hans Putman dari Syarikat Yesus, dari Yesuit. Ini memang orang-orang Katolik yang banyak sekali menerjemahkan, mengkoleksi, mengkatalog para teolog Kristen berbahasa Arab ini. Jadi diterjemahkan dieditori oleh Romo Katolik tadi dari Darul Masrik Beirut, itu judulnya adalah Al-Batrik Timotius Al-Awal Al-Kanisah wal Islam, hubungan Islam dan Kristen fi usur Abbasi al-Awal, pada masa kekhalifahan Abbasiyah awal. Itu teks yang saya jadikan rujukan. Kemudian juga teks itu dalam salinan yang tidak terlalu lengkap itu pernah diterjemahkan di Austria, dan saya juga punya teksnya.
Nah, sekalipun Timotius itu menolak kenabian Muhammad, ini menarik. Jadi kalau John Damaskus yang pernah kita pelajari itu frontal terhadap Islam. Jadi bahkan sampai mengatakan Muhammad itu adalah pendahulu kepada Dajjal, nabi palsu yang diajar oleh Arius misalnya. Itu keras sekali karena biasanya teolog-teolog dari gereja Yunani itu bersikap sangat konfrontatif dengan Islam. Karena apa? Tidak hanya soal agama, teologi, tapi juga soal politik. Karena apa? Wilayah-wilayah yang dulu itu dikuasai oleh gereja Bizantium, artinya gereja yang sangat dekat dengan kekaisaran, kemudian tiba-tiba jatuh di tangan Islam. Nah, sementara gereja-gereja yang bukan gereja Yunani, misalnya Assyria Timur, itu kan nasibnya sama-sama kadang-kadang kurang beruntung karena mereka juga ditindas oleh gereja resmi tadi, termasuk gereja Koptik, gereja Syria itu kan dulu pernah mengalami penganiayaan dengan sesama Kristen sehingga mula-mula dia menyambut Islam sebagai pembebas. Sekalipun akhirnya juga Islam menindas mereka juga ketika dalam masa-masa tertentu, misalnya zamannya Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah di Yerusalem sampai gereja kubur suci itu diratakan, dihancurkan dan masih banyak kasus seperti itu. Kemudian bagaimana pandangannya dia tentang Muhammad? Seperti tadi kita menyebut bahwa konsep pewahyuan antara Islam dan Kristen tidak rujuk, tidak cocok. Jadi misalnya bukan hanya konsep pewahyuan, konsep kenabian juga kadang-kadang tidak sesuai. Misalnya semua tokoh dalam Alkitab disebut nabi. Mulai dari Adam, kemudian Idris, Nuh, itu semua disebut nabi. Padahal lembaga kenabian itu tidak muncul tentu pada zaman Abraham atau belum pada zaman Nuh atau pada zaman sebelumnya. Memang Abraham pernah disebut satu kali menjadi nabi, tetapi tidak pernah atribut kenabian itu melekat pada sosok Abraham baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen. Karena dalam tradisi Yahudi dan Kristen Abraham lebih disebut patriark, yaitu bapak bangsa. Yang kemudian lembaga kenabian itu muncul setelah dia. Kalau dia sebut nabi itu artinya pelihat, dia bisa melihat masa depan. Tapi lembaga kenabian belum muncul pada zaman itu. Maka kalau di dalam Yudaisme itu ada Nevim Rishonim, nabi-nabi awal, Nevim Akharonim, nabi-nabi akhir, begitu. Lot disebut nabi dalam Islam, padahal Lot itu bukan nabi misalnya. Jadi hal-hal yang paling kecil dalam konteks kenabian saja itu belum cocok, berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Sekeras apapun pertentangan antara Yahudi dan Kristen, mereka mengacu pada kitab yang sama. Sekalipun orang Yahudi menolak kekristenan, itu ya wajar lah. Itu kan sama-sama Yahudinya sebetulnya, baik Parisi, Eseni, Nosrim atau Nasrani atau Saduki, itu kan sama-sama muncul dari rahim Eret Yisrael, tanah Israel. Nah, kemudian yang menarik karena dia di satu pihak dia harus menjaga persahabatannya dengan pemerintah Islam dan agama Islam, tapi di pihak lain Timotius tidak mau kehilangan imannya, maka dia mengatakan kepada sang raja ketika didesak, siapakah itu Muhammad? Dia menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi yang diramalkan atau dinubuatkan dalam kitab Ulangan pasal 18, 15 dan 20. Muhammad juga bukan Parakletos yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14, 26, Yohanes pasal 15, 26, bukan. Lalu siapa? Idzan ya Malik, ya. Perhatikanlah wahai raja, anna Muhammadan qad salaka fit tariqil anbiya. Sesungguhnya Muhammad telah berjalan di jalan para nabi, katanya. Tetapi bukan nabi seperti nabi dalam Alkitab, tapi dia berjalan di para nabi karena apa? Katanya dia mengajarkan keesaan Allah, dia mengajarkan menjauhi penyembahan berhala. Ini pendekatannya Timotius. Nah, pendekatan Timotius tentu berbeda dengan misalnya pendekatan Yohanes Damaskus dan satu lagi pendekatan dari Abdul Masih Al-Kindi yang kemarin kita pelajari, yang juga konfrontatif dengan Islam sampai dia tidak menyebut nama aslinya, cuman hanya nama samarannya saja. Nah, di sana sebenarnya dikisahkan dalam buku itu
Khalifah itu mengawali diskusinya dengan pertanyaan bahwa tidak sepantasnya lah orang terpelajar seperti kamu, wahai Timotius, mengatakan suatu penghujatan bahwa Allah itu beranak. Timotius menjawab, man huwa ya Malik mahabatullah. Siapakah itu yang mengatakan seperti itu, wahai Malik, wahai Raja yang dikasihi Allah? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil Maryam sebagai istri dan kemudian melahirkan Yesus? Lalu dia mengatakan, Maha suci Allah, dijauhkanlah saya dari semua keyakinan seperti itu. Lalu dia menunjukkan tentang dua makna kelahiran Yesus. Pertama, kelahiran ilahi firman Allah dari wujud Allah. Dan itu yang digunakan standar ya teksnya dalam Alkitab. Misalnya kalau Allah itu adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itulah yang kemudian dirumuskan di dalam pengakuan iman gereja sebelum perpecahan, yaitu yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, tidak diciptakan, ya, mauludu ghairil makhluk, musawin lil ab, dan sehakikat dengan Bapa fi jauhar, di dalam zatnya atau di dalam wujudnya dan seterusnya. Nah kemudian dia menekankan bahwa dia yang dilahirkan dari Bapa sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah untuk mewahyukan Allah itu kepada manusia supaya dikenal, karena tidak seorang pun pernah melihat Allah pada wujud zatnya yang kekal itu, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, yaitu firman Allah yang kekal dalam wujud Allah, itulah yang menyatakannya. Itulah kelahiran pertama, yaitu apa artinya anak Allah? Anak Allah itu bukan Allahu walada, bukan Allah itu beranak secara jasadan, secara fisik, tetapi itu anak secara ilahan bighairi jasad, secara ilahi tanpa jasad. Maka kemudian ketika firman itu turun ke dunia, dia dilahirkan oleh ibu tanpa seorang bapak. Kelahirannya kekal. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah, yaitu Sang Bapa tanpa ibu. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi anak Allah itu artinya pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Ketika turun ke dunia, ayyullada min duna ab. Maka dilahirkan dari ibu tanpa bapak. Karena apa? Memang yang dikandung Maryam itu bukan benih manusia, bukan anaknya Yusuf, tetapi itu adalah benih ilahi yang dimungkinkan oleh karena roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang dilahirkan disebut anak Allah. Seperti itu, jadi lahir dari Roh Kudus. Kemudian lahir dari bapa tanpa ibu menekankan kelahiran ilahi. Sementara lahir dari ibu tanpa bapa menekankan kesucian Yesus yang ketika dikandung dari perawan Maryam itu dari kuasa Roh Kudus tanpa campur tangan seorang laki-laki. Nah kemudian baik untuk disampaikan, Timotius menekankan yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah kelahirannya yang kedua. Kelahiran dari seorang perawan tanpa laki-laki. Sementara kami memahami lebih daripada itu kan kelahirannya ke dunia sebagai manusia. Kelahiran kekalnya dari wujud Allah yang Islam tidak sampaikan itu ditekankan dalam Injil. Itu dialog yang menurut saya luar biasa. Baik itu dari rintisan awal yang dilakukan oleh John Damaskus, Theodor Abukuro, Abu Raitah Al-Tikriti, Abdul Masih Al-Kindi, dan kemudian sekarang Timotius Al-Awal. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Timotius Al-Awal dalam dialognya dengan Patriark Al-Mahdi.